Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu yang soleh dan soleha selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ketemu lagi sama Ibu Maryam dalam video pembelajaran Akidah Akhlak. Nah, melanjutkan materi pekan sebelumnya, yaitu tentang bab tolong-menolong. Sebagai seorang muslim, kita harus saling tolong-menolong dan membantu terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa kita sebagai sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Maka jika ada anggota tubuh lain yang sakit, maka yang anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Jadi kita sesama muslim nih ibaratkan satu tubuh. Tangan dan tangan, tangan dan kaki, kepala dan badan, bahu dan lain sebagainya, ibarat satu tubuh. Jadi ketika ada anggota tubuh lain yang sakit, misalkan tangan kita sakit nih, maka tubuh kita yang lain juga akan merasakan sakit. Ketika tangan kita terluka, maka mata kita juga akan menangis. Misalkan ini sakit nih, maka mata kita juga akan menangis. Jadi anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Ya, itu kata Rasulullah ya. Nah, sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang beriman itu harus menolong orang yang kesusahan dan sifatnya adalah suatu kewajiban. Jadi ketika kita sebagai muslim yang beriman, ketika melihat saudara kita yang sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongan, itu adalah kewajiban kita untuk menolong dan membantu ya. Dan pastinya kita akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi bukan cuma-cuma insya Allah kita akan mendapatkan balasan kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam tolong menolong dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Nah, tolong menolong dalam hal kebaikan selalu membawa kebaikan pula. Jadi ketika kita menolong orang dalam hal kebaikan, maka kita juga insya Allah akan mendapatkan pertama pahala, insya Allah mendapat pahala dari Allah. Kemudian kita juga pasti insya Allah kembali akan ditolong sama orang. Kemudian kita juga pasti akan mendapatkan kebaikan pula ya. Entah itu untuk orang yang menolong, entah itu untuk orang yang ditolong. Jadi insya Allah dua-duanya mendapatkan 3 keutamaan tadi ya. Enak nggak tuh? Enak ya, Masya Allah ya. Sebenarnya berbuat baik itu nggak sulit ya. Balasannya juga Masya Allah. Tapi kadang dari diri kitanya yang susah mulai ya. Mulai sekarang biasakan. Orang yang selalu ringan dalam menolong orang lain itu akan mempunyai salah satu keutamaannya akan mempunyai banyak teman ya. Misalkan nih anak-anak di rumah nih sudah masuk sekolah nih, belajarnya udah di kelas nih. Misalkan di kelas ada teman kita yang ketika hari itu dia nggak bawa uang jajan, ketinggalan, tapi dia pengen makan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Membantunya dengan apa? Ada yang minjemin uang, ada yang ngasih bukan minjemin malah. Kemudian ada yang apa lagi? Ada yang ngebeliin makanan terus ngasihnya bukan uang, ngasihnya langsung makanan. Ada yang apa lagi? Macam-macam ya. Setiap orang mereka menolong dengan caranya masing-masing tuh. Beda-beda. Nah, yang penting menolongnya dalam hal kebaikan ya. Nah, itu tadi contohnya, misalkan ketika anak-anak di kelas tuh seperti itu. Nah, kemudian yang tadinya nggak akrab nih sama teman yang nggak bawa jajan ini, jadinya apa? Jadinya bisa jadi akrab, kemudian berteman dan menambah teman-teman yang lainnya tuh kan. Itu salah satu keutamaannya.
udah dapat pahala, dapat kebaikan pula, dapat banyak teman. Insya Allah suatu saat juga ketika kita lagi kesusahan, Allah juga akan tolong melalui orang lain. Nah, itu banyak keutamaannya. Nah, apabila suatu saat dia mengalami kesusahan tuh, itu salah satunya. Jadi ketika kita banyak menolong orang, suatu saat kita menemukan kesulitan atau kesusahan juga, maka Allah juga akan tolong melalui siapa? Enggak mesti melalui orang yang sama, bisa jadi melalui orang lain. Misalkan kita nggak boleh merasa seperti ini. Contoh, aku tuh udah nolong si, misalkan namanya siapa ya? Misalkan namanya Lulu misalkan, aku tuh udah nolongin Lulu, kenapa pas aku susah Lulu nggak nolongin aku? Nggak mesti kayak gitu. Bisa jadi ketika kita susah, bukan si Lulu ini yang nolong, bisa jadi Allah tolong lewat orang lain. Misalkan si Lala, kita ditolongnya sama Lala nih, gitu. Jadi kita nggak perlu merasa kayak gitu. Kalau kita ikhlas menolong, ya udah aja, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Yang penting kita udah nolong. Ketika kita susah, insya Allah akan ditolong juga oleh orang lain, gak mesti dengan orang yang sama. Ya, paham sampai sini? Nah, dalam halaman 75 juga ada hadis dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi selama kita mau menolong saudara-saudara kita, maka selama itu pula Allah akan menolong kita juga. Tapi kita harus menolongnya dengan cara mencegah atau menghentikan perbuatan jahat yang dilakukannya. Contohnya misalkan ada seorang siswa yang bernama Hilman dan Rizky. Nah, Hilman dan Rizky ini kelas 3 nih. Nah, Rizky bilang sama Hilman, besok ada ulangan matematika, aku nggak bisa nih, nanti aku nyontek aja ya sama kamu ya, kata Rizkynya. Nah, kemudian Hilmannya menjawab, kalau kamu nggak bisa, jangan nyontek, masih mending kita belajar bareng aja yuk. Aku paham sedikit-sedikit, nanti aku ngajarin kamu aja, kata Hilmannya. Kemudian si Rizkynya mau. Nah, hari itu mereka berdua belajar bersama untuk menghadapi ulangan besok. Nah, kemudian si Rizky ini tidak jadi mencontek karena sudah belajar bareng nih sama Hilman dan sudah paham pelajarannya. Jadi si Hilman ini menolong Rizky dalam hal apa? Dalam hal menghentikan hal buruk. Dalam itu kan si Rizkynya kan minta tolong dalam hal keburukan ya, minta tolong, dia minta nyontek besok pas ulangan. Kemudian si Hilmannya menolong tapi dalam hal mencegah keburukan itu terjadi agar si Rizky ini tidak mencontek. Dia ngajak belajar bareng, dia ngajarin apa yang dia pahami untuk ulangan besok. Sampai pada akhirnya si Rizky ini tidak jadi mencontek. Mereka mengerjakan ulangan secara jujur. Nah, itu salah satu contoh menolong dalam hal mencegah, tolong menolong dalam kemungkaran ya. Nah, itu tadi penjelasan lanjutan dari bab tolong menolong pekan lalu ya. Materinya udah habis nih pekan ini. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung ya ke gurunya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Maryam sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yuk kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Membaca doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.